Indonesia, negeri cantik nan rupawan, mutiara katulistiwa yang menyimpan banyak kekayaan, budaya, adat istiadat, suku dan bahasa yang berbeda adalah nada-nada yang menyusun sebuah lagu indah persatuan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa luas dan indahnya Indonesia takkan bisa dinikmati oleh siapa yang hanya berdiam diri di rumah. Meskipun tidak semuanya benar, karena aku adalah pengecualian. Rumah bagiku adalah tempat di mana aku tinggal, yang tak terbatas daerah dan teritorial. Karena di mana saja aku berada, itulah arti rumah bagiku. Namaku Siti Aminah, istri seorang ASN BMKG yang harus mengikuti kemana saja dia ditugaskan. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya adalah hal biasa bagi keluargaku. Dan saat ini kami ada di Bali, pulau laksana surga yang Tuhan turunkan di bumi, hingga begitu mudah kami jatuh cinta pada keindahannya. Energi yang keluar dari gemulainya seakan memberikan kebahagiaan bagi siapa yang melihatnya. Tari muda-mudi sebagai ungkapan sukacita petani dalam menyambut panennya ini biasanya ditampilkan pada acara bahagia, hingga aura yang terpancar darinya adalah semangat dan optimisme dalam menyongsong masa depan. Tari mencerminkan karakteristik masyarakat di suatu daerah. Mengenalnya seakan melihat bagaimana masyarakatnya hidup dan bersosialisasi. Inilah kisah tentang ibu-ibu dharma wanita di pelosok negeri yang dengan ikhlas dan berdedikasi menemani suaminya bertugas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Berusaha mengikat hatinya dengan daerah di mana mereka ditempatkan. Melalui tarian daerah yang memiliki kisah inspiratif di balik penciptaannya. Apa sih Kalimantan Selatan, sebuah provinsi di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Bagian wilayah Indonesia yang ditumbuhi hutan belantara nan hijau. Kekayaan alamnya sebanding dengan budaya dan istiadat masyarakatnya. Ampar-ampar pisang menceritakan proses pembuatan rimpi, makanan berbahan dasar pisang khas Kalimantan Selatan. Lagu ini dinyanyikan oleh para mama yang sedang menjemur pisang di tengah terik matahari. Anak-anak biasanya akan mengambil dan memakan pisang yang dijemur walaupun yang masak cuma satu. Tari dan lagu ini memiliki filosofi yang sangat mendalam, bahwa setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu manisnya kehidupan sebagaimana manisnya pisang yang dijemur para mama. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang mama selain melihat anak-anaknya tumbuh dengan baik dan menjadi harapan nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami
Berikan kami hati yang lapang untuk segala ujian yang Engkau berikan kepada kami. Dan jadikan anak-anak kami sebagai permata hati kami yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Tari Sape adalah salah satu tarian Dayak di Pulau Kalimantan yang diiringi dengan petikan gitar khas Dayak, yaitu sape. Sape digunakan masyarakat Dayak sebagai alat musik untuk menyatakan sebuah perasaan, baik riang gembira, rasa sayang, kerinduan, bahkan rasa duka nestapa. Sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan doa dan pujian kepada Yang Maha Esa. Aku seorang istri dan ibu dari anak-anakku. Bersama keluarga, kami arungi lautan kehidupan ini. Berbagai episode hidup telah kami lalui. Kegembiraan, kesedihan, kasih sayang, benci, dan rindu adalah bumbu kehidupan yang mengiringi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kami impikan. Sebagaimana petikan gitar sape yang berirama dan penuh warna. Hidup penuh warna menjadikan kita semakin sadar bahwa semua yang kita nikmati adalah sementara, bahwa bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan. Bersama turunnya badai akan datang sang mentari yang membawa kecerahan. Tari Sape mengekspresikan kelembutan dan ketabahan seorang wanita dan inspirasi bagi siapa saja yang ingin menyelami tentang makna kehidupan. Inak Tegining Amak Teganang merupakan cerita rakyat Sasak yang dikemas dalam bentuk nyanyian dan tarian. Cerita rakyat ini mengisahkan sepasang suami istri yang bernama Ibu Tegining dan Bapak Teganang yang hidup sederhana dan bersahaja dengan mengembalakan sapi. Namun di balik kesederhanaannya, mereka hidup bahagia, bahkan mereka mampu mengalahkan seorang raja dengan cara yang bijak. Hidup berkumpul bersama suami dan anak-anak adalah idaman bagi semua keluarga. Namun ada kalanya episode kehidupan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hubungan jarak jauh selalu menumbuhkan rindu yang menggebu. Jauh di mata namun selalu dekat di hati. Hanya doa ku panjatkan kepadamu ya Allah, agar Engkau menjaganya untukku dan bahagiakan kami di dunia dan akhirat. Bahagiaku adalah saat kami bisa berkumpul bersama, saling bercerita atau sekedar berkeluh kesah, atau sekedar menemaninya berkeliling di sebuah taman yang dipenuhi peralatan meteorologi dikala sang surya mulai tenggelam. Ya, bahagia kami adalah bahagia yang sederhana, sebagaimana kebahagiaan Tegining dan Teganang yang bersahaja. Naiki tu meko pante baru kola lea pante baru. Dai lena seli, dai lena seli, dai nasa pali, dai nasa pali.
Coba sayang terlalu susiana, lu lembet terlalu susi mata, setanggung temu lembe mamboi susah hati. Tari Opalangga adalah tari yang menceritakan kesedihan seorang suami yang harus meninggalkan istri, anak, dan saudaranya untuk berlayar ke negeri seberang demi sebuah tugas. Sebuah cerita kehidupan yang pasti pernah dirasakan oleh sebahagian dari para suami kita. Kesedihan mendalam yang harus mereka tanggung karena harus terpisah dari belahan jiwanya. Seorang lelaki biasanya lebih pandai menyimpan apa yang ada dalam hatinya. Ketegarannya kadang berhasil menguatkan kita meskipun dalam hatinya hancur berkeping laksana kaca. Aku berdoa padamu ya Allah, lindungi dia suamiku. Mudahkanlah ia dalam mengemban tugas negara. Berikanlah ia hati yang bersih dan ikhlas. Sayangi dia sebagaimana kami menyayanginya. Mudahkanlah rezekinya yang penuh dengan keberkahan, dan kumpulkan kembali kami bersama di surgamu kelak di akhirat. Amin. Ala jereng oleh olang ala jereng Madura ngamote wala jereng etang ale reng majeng tantona lapade montengku dari ombe pajelena masih benyakan ongku le-olena. Tari Tanduk Majeng mengisahkan perjuangan nelayan Madura yang dengan gigih menangkap ikan untuk menghidupi keluarganya tanpa memedulikan keselamatan meskipun nyawa sebagai taruhannya. Tarian ini juga mengungkapkan sukacita serta harapan dari keluarga yang menginginkan para suami dapat kembali dengan selamat dengan tangkapan ikan yang memuaskan. Suamiku adalah tulang punggung keluarga. Padanya kami bebankan semua kebutuhan kami. Peluh dan keringatnya adalah bukti kecintaannya kepada kami. Lelah dan letihnya adalah untuk kami. Sebagaimana nelayan Madura yang berjibaku bertaruh nyawa demi mendapatkan ikan sebagai rezeki bagi keluarganya. Dialah orang yang saat kepergiannya bertugas kami cemaskan, dan kedatangannya kami sambut dengan kegembiraan. Dialah orang yang membuatku berdoa siang dan malam hanya untuk meminta Tuhan melindunginya untuk kami. Dialah pemimpin dan imam yang akan selalu kami patuhi, dan dialah pintu surga bagi kami di dunia untuk kembali bersamanya di akhirat. Ya Allah, berkahi dia, sayangi dia, dan lindungilah dia. Gantar adalah bambu panjang yang digunakan untuk membuat lubang tanam saat menabur benih tanaman. Tari gantar ini biasanya dibawakan oleh kaum muda di Kutai Barat dengan harapan panen menjadi melimpah. Tari ini juga biasa ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu yang mencerminkan kegembiraan dan keramahan suku Dayak yang bermakna keakraban.
Indonesia, negeri indah penuh inspirasi. Kisahnya adalah cerminan ketangguhan, keikhlasan, kesederhanaan masyarakatnya. Di balik kisah tarian Nusantara, ada peran wanita yang selalu hadir di dalamnya. Kelembutan seorang ibu yang menginspirasi di balik penciptaannya, serta ketegaran dan keikhlasan seorang istri menemani belahan jiwanya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Indonesia, negeri cantik pemilik masa depan dunia. Bukan hanya karena keindahan alam dan ketinggian budayanya, namun karena hadirnya wanita, istri, dan ibu yang baik dalam keluarga. Di tangan wanita masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena ibulah pendidik anak-anak generasi masa depan. Tetap semangat ibu-ibu dan wanita. Yakinlah ada peran besar bagi kita untuk mengantarkan Indonesia sebagai negara yang maju dan bermartabat.